Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Adit Firmansyah, dan yang kedua ada Ivan Wifitradi, dan yang ketiga ada saya sendiri, Tantri Teza Anugrah. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi tentang bab 11, yaitu anggaran fleksibel. Izinkan kami untuk menjelaskan materi tersebut. Anggaran tetap disusun berdasarkan asumsi mengenai kondisi dan hasil tertentu. Asumsi dasar yang mendasarinya biasanya bahwa target penjualan yang telah ditargetkan akan dapat dicapai perusahaan. Berdasarkan target penjualan tersebut, maka disusun anggaran produksi yang disusun dengan seluruh anggaran biaya lainnya. Kemampuan perusahaan untuk merealisasikan volume penjualan yang telah ditargetkan akan berpengaruh secara langsung terhadap kemampuan perusahaan merealisasikan seluruh anggaran operasional yang telah disusun. Namun, pada kenyataannya, seringkali target yang telah dipasang tidak dapat dicapai atau terkadang malah terlampaui, baik pada saat volume penjualan tersebut tidak tercapai maupun pada saat terlampaui, maka volume penjualan yang telah dijadikan asumsi dasar penyusunan anggaran operasional telah berubah. Selain sebagai alat perencanaan bagi sebuah perusahaan, anggaran juga berfungsi sebagai alat pengendalian. Sebagai alat manajemen, anggaran harus mampu menjadi standar ukuran yang dapat digunakan untuk menilai kinerja manajemen. Sebagai sebuah tolak ukur, anggaran akan sulit sekali digunakan untuk menilai realisasi aktivitas perusahaan jika asumsi dasarnya telah berubah. Pengendalian biaya diselenggarakan berdasarkan pemikiran bahwa biaya yang sebenarnya atau aktual akan dibandingkan dengan biaya yang dianggarkan, yaitu dengan menghubungkan antara apa yang sesungguhnya terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Apabila kegiatan perusahaan dapat diperkirakan dengan cukup akurat, maka anggaran tetap sudah cukup memuaskan. Tetapi karena situasi yang dihadapi perusahaan sangat sulit diprediksi dengan tepat, maka anggaran tetap memiliki berbagai keterbatasan sebagai alat pengendalian manajemen. Karena itu, perusahaan memerlukan suatu standar atau tolak ukur yang lebih fleksibel di dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Standar fleksibel tersebut diperlukan upaya perusahaan memiliki suatu tolak ukur yang dapat disesuaikan dengan setiap perubahan asumsi yang dapat digunakan perusahaan. Langsung saja ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai anggaran fleksibel. Nah, yang dimaksud dengan anggaran fleksibel adalah anggaran yang disusun dengan kemampuan untuk memberikan penyesuaian tolak ukur yang baik atas setiap perubahan tingkat aktivitas aktual yang dialami perusahaan. Untuk menyusun anggaran fleksibel, perusahaan harus membangun suatu rumus atau tarif tertentu dari setiap elemen biaya yang dibuat. Setiap formula tersebut harus menunjukkan tarif biaya tetap dan tarif biaya variabel untuk setiap elemen biaya. Formula tersebut harus mampu menunjukkan keterkaitannya dengan suatu tingkat aktivitas tertentu, seperti jumlah jam kerja langsung, jumlah jam kerja mesin, volume produksi, volume penjualan, atau tingkat aktivitas lainnya. Anggaran fleksibel itu didasarkan pada pemahaman terhadap perilaku biaya, seperti yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, bahwa biaya yang dimiliki suatu perusahaan dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Yang dimaksud dengan biaya variabel yaitu biaya yang akan selalu berfluktuasi sejalan dengan perubahan tingkat aktivitas perusahaan. Tingkat aktivitas dapat berupa volume produksi, volume pemasaran, dan volume jumlah jam kerja, ataupun ukuran aktivitas yang lain. Jika tingkat aktivitas bertambah, kelompok biaya ini juga akan bertambah secara proporsional. Dan jika aktivitas berkurang, biaya jenis ini juga akan berkurang secara proporsional. Jika aktivitas perusahaan dapat dihentikan, biayanya pun juga tidak akan ada lagi. Termasuk dalam kelompok ini adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, sebagian biaya overhead pabrik, sebagian biaya pemasaran. Dan yang dimaksud dengan biaya tetap adalah biaya yang relatif tidak akan berubah walaupun terjadi perubahan tingkat aktivitas dan batas tertentu. Jika tingkat aktivitas bertambah, biaya jenis ini tidak akan berubah. Jika tingkat aktivitas berkurang, biaya jenis ini juga tidak akan berubah jumlahnya.
Berdasarkan perilaku biaya tersebut, maka perusahaan dapat menyusun anggaran fleksibel, di mana anggaran fleksibel tersebut akan memberikan standar penilaian yang berbeda untuk setiap tingkat aktivitas yang berbeda. Karena itu, anggaran fleksibel juga bermanfaat sebagai alat perencanaan karena memberikan informasi tentang perilaku biaya yang dapat digunakan untuk mengevakuasi pengaruh perbedaan volume kegiatan terhadap laba dan posisi kas serta menetapkan anggaran berkala yang disetujui. Anggaran produksi fleksibel. Anggaran produksi fleksibel adalah anggaran yang dapat menyesuaikan dengan perubahan jumlah produksi atau aktivitas dalam perusahaan. Anggaran ini lebih modern dan berguna daripada anggaran statis yang tidak dapat mengubah setelah disetujui. Anggaran ini fleksibel dapat disesuaikan dengan tingkat aktivitas atau volume produksi. Dengan contoh soal yaitu anggaran produksi keamanan fleksibel pada inventarisasi 11.1. PT Mitra Prima adalah sebuah perusahaan produksi rak televisi. Kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan adalah sebesar 12.000 unit per tahun. Untuk tahun 2009, perusahaan merancang menjualan sebanyak 10.200 unit produk jumlah yang tersedia barang pada awal Januari 2009. Diperkirakan sebanyak 300 unit, sedangkan jumlah yang tersedia barang pada akhir setiap bulan direncanakan sebanyak 100 unit produk. Dari total volume penjualan yang diselenggarakan sebesar 10.200 unit dalam setahun tersebut direncanakan akan dijual dalam 12 bulan operasi dengan rincian sebagai berikut. Dengan 12 bulan itu sekitar volumenya 900, untuk bulan Februari itu tetap 900, Maret itu 700, April itu 700, Mei 700, Juni 700, Juli 500, Agustus 500, September 1100, Oktober 1100, November 1200, Desember 1200. Total pengeluaran yaitu sekitar 10.200. Maka untuk tahun 2009 perusahaan harus memproduksi barang sebanyak 10.000 unit yang berasal dari volume penjualan 2009 yaitu 10.200. Untuk volume yang tersedia di akhir tahun itu 100. Untuk volume yang tersedia di awal tahun itu 300. Untuk volume produksi di 2009 itu 10.000. Karena pengusahaan penggunaan metode persediaan stabil dengan penjumlahan setiap akhir tahun bulan 100 unit, maka di atas rencana produksi tahun 2009 tersebut anggaran produksi bulanan disusun sebagai berikut, di mana tabel 11.1 pada bulan Januari hingga Februari volume penjualan itu 900, untuk akhir tetap 100. Tersedia sisa penjualan 1.000. Awal penjualan tersedia itu 1.000, 3.000 dan 1.000. Untuk volume produksi 700 dan 900. Untuk di bulan Maret sampai April itu 700 untuk volume penjualan. Untuk di akhir itu 100. Untuk persiapan penjualan itu sekitar 800 dan awal persediaan itu di 100. Untuk volume produksi sekitar 700, dan di bulan Mei dan Juni itu 700 untuk di volume penjualan. Untuk di akhir penjualan itu sekitar 100. Untuk siap dijual sekitar 800. Untuk awal penjualan itu sekitar 100. Untuk volume produksi sekitar 700. Juli dan Agustus tetap ada perbedaan mengenai volume penjualan, di mana pada bulan Juli dan Agustus sekitar 500 dan di akhir 100. Untuk persiapan penjualan sekitar 600 dan di awal itu sekitar 100 dan di volume produksi sekitar 500. Untuk September dan Oktober itu 1.100, untuk di akhir itu sekitar 100. Untuk di persiapan penjualan sekitar September itu sekitar
1.200, dan untuk di Oktober itu 1.200 juga, dan di awal itu sekitar 100, dan volume penjualan sekitar 1.100 dan 1.200, dan untuk di bulan November dan Desember itu 1.200 untuk volume penjualan, dan untuk di akhir itu 100. Untuk setiap penjualan itu 1.300, dan untuk di awal itu 100, dan volume produksi sebesar 1.200. Maka total dari 12 bulan ini sekitar 10.200 untuk volume penjualan, dan untuk akhir itu 100, dan untuk siap jual itu 10.300, dan di awal itu sekitar 300, dan untuk volume produksi sekitar 10.000. Karena anggaran berfungsi juga sebagai alat pengendalian biaya, sedangkan anggaran biaya produksi ditentukan secara langsung penjumlahannya oleh besaran volume produksi pada periode yang bersangkutan. Maka penentuan volume produksi bulanan akan dipengaruhi langsung terhadap besar biaya produksi dengan dianggarkan pada bulan tersebut. Karena dengan tujuan utama pembuatan anggaran fleksibel adalah menciptakan tolak ukur penilaian yang sesuai dengan tingkat aktivitas aktual yang dilakukan oleh perusahaan. Maka membuat anggaran produksi disesuaikan dengan realisasi penjualan bulan akan sangat berguna dalam memproduksi yang disesuaikan dengan realisasi penjualan pada bulan tersebut. Maka pada bulan dari 12 bulan tersebut, titik produksi itu ditentukan dari volume penjualan dari perusahaan tersebut. Maka berapa jumlah volume yang akan setiap perusahaan akan memproduksi barang tersebut. Selanjutnya itu anggaran produksi fleksibel bagi perusahaan. (11.2) di mana anggaran produksi bulanan tetap itu keterangannya volume penjualan itu anggaran di bulan Januari itu sekitar 900, untuk realisasi 625, dan untuk Februari anggaran dan realisasinya 900, untuk realisasi sekitar 725, dan pada volume persediaan di akhir bulan untuk Januari anggaran sekitar 100, dan untuk realisasi tidak ditemukan, belum ditentukan, dan untuk Februari anggaran sekitar 100, dan untuk realisasi untuk bulan Februari belum ditentukan. Volume yang tersedia persiapan penjualan sekitar 1.000, untuk realisasi sekitar 1.000, dan untuk anggaran sekitar 1.000, dan untuk realisasi 1.275, dan untuk volume tersedia di awal bulan sekitar 300, dan untuk realisasi sekitar 300, dan untuk anggaran Februari sekitar 100, dan untuk realisasinya sekitar 375. Untuk volume produksi bulan, di mana di bulan Januari itu anggarannya sebesar 700, dan untuk realisasi sekitar 700, dan untuk Februari anggarannya sekitar 900, dan untuk realisasi sekitar 900. Volume produksi di akhir Januari dan aktual. Volume produksi ditambah persediaan awal dan dikurangi volume penjualan. Dari volume produksi kita melihat produksi sekitar 700, anggaran produksi sekitar 700 itu di bulan Januari, lalu ditambah dengan 300 dari awal bulan sekitar dari realisasi, dan dikurangi sekitar dari 625 dari realisasi Januari, maka dapatnya sekitar 375 unit. Dan volume pada akhir bulan Februari aktual yaitu volume produksi ya dari volume produksinya sekitar 900, dan untuk realisasinya sekitar 375, dan untuk dikurangi dengan jumlah realisasi 725, maka dapat hasilnya sekitar 550 unit,
Dan dalam ilustrasi di atas terlihat bahwa PT Mitra Prima mengembangkan volume produksi sebesar 700 unit untuk bulan Januari dan sebesar 900 unit untuk di bulan Februari dengan jumlah yang dimiliki perkiraan sebesar 300 unit. Anggaran tersebut disusun dengan asumsi jumlah produksi yang dijual pada bulan Januari dan Februari masing-masing sebesar 900 unit. Jika unit sebesar 275 unit lebih kecil dari volume yang diselenggarakan, hal ini mengakibatkan volume tersedia di akhir demikian menjadi sebanyak 375 unit pada volume persediaan sebanyak 700 unit sesuai dengan anggaran volume tersedia pada Januari dan menjadi persediaan pada awal Februari jika perusahaan tetap memproduksi sebanyak 900 unit pada bulan Februari sesuai dengan anggaran yang tetap. Sedangkan penjualan aktual yang dilakukan perusahaan pada bulan Februari hanya sebesar 725 unit. Hal ini menyebabkan jumlah persediaan pada akhir bulan Februari sebanyak 550 unit pada volume persediaan yang digunakan sebanyak 100 unit, 450 unit lebih banyak dari yang seharusnya. Itu berarti menjadi penutupan persediaan barang pada akhir bulan Januari dan Februari. Penumpukan yang barang lebih besar dari volume yang diperlukan berarti persediaan sumber daya perusahaan. Selanjutnya itu 11.3 di mana anggaran produksi bulanan tetap, keterangannya itu volume penjualan di bulan Januari, anggaran dan realisasi, anggarannya sekitar 900 dan untuk realisasi 980, dan di bulan Februari anggaran dan realisasi pada volume penjualan 900 dan untuk realisasinya sebesar 990. Volume persediaan dan di akhir bulan itu sekitar 100 dan untuk realisasi tidak ditemukan. Untuk di Februari di anggaran dan realisasi anggarannya sebesar 100 dan untuk realisasi tetap sama, belum ditentukan. Untuk volume persediaan siapan penjual itu sekitar 1000 untuk anggaran di Januari, untuk realisasi sekitar 1000 juga. Untuk Februari di anggaran 1000 dan untuk realisasinya sekitar 920. Dan untuk volume persediaan awal bulan sekitar untuk anggaran sekitar 300 dan untuk realisasi sekitar 300 di bulan Januari. Untuk di bulan Februari untuk anggaran sekitar 100 dan untuk realisasi sekitar 20. Untuk volume produksi bulan itu sekitar 700 untuk anggaran dan realisasinya sekitar 700 untuk di bulan Januari. Untuk Februari di anggaran 900, untuk realisasinya itu sekitar 900. Maka keterangan tersebut volume tersedia di akhir Januari aktual, di mana volume produksi ini sekitar 700 untuk anggaran dan untuk ditambah 300 dari realisasi dan dikurangi dengan 980 dari realisasi di bulan Januari, maka hasil penjualan tersebut sekitar 20 unit. Untuk volume persediaan di akhir bulan Februari, di mana volume produksi sekitar 900 di anggaran dan untuk di persediaan awal itu di realisasi di anggaran realisasi sekitar 20 dan dikurangi 990 dari realisasi, maka hasilnya adalah 70 unit. Dalam instruksi di atas tersedia situasi sebaliknya dari instruksi sebelum. PT Mitra Prima menggambarkan volume produksi sebesar 700 unit untuk bulan Januari, sebesar 900 unit untuk di bulan Februari dengan penjumlahan tersedia sebesar 100 unit pada setiap akhir bulan. Sedangkan persediaan awal di Januari yang memiliki perkiraan sebesar 300 unit. Anggaran tersebut disusun dengan asumsi jumlah produksi yang dijual pada bulan Januari dan Februari masing-masing sebesar 900 unit. Selanjutnya itu ada mengenai tabel 11.4 di mana anggaran produksi bulan fleksibel
Keterangannya di volume penjualan di bulan Januari dan anggaran dan realisasi sekitar 900, 600 untuk realisasi 625 dan untuk volume persediaan akhir bulan sekitar 100 dan untuk realisasi belum ditentukan. Untuk volume tersedia persiapan dijual sekitar anggaran 1000 dan untuk realisasi 1000. Volume persediaan awal bulan sekitar 300 anggaran dan untuk realisasi sekitar 300, volume produksi bulanan sekitar 700 dan untuk realisasi sekitar 700. Untuk Februari untuk volume penjualan sekitar 900, untuk realisasi belum ditentukan dan untuk volume persediaan di akhir bulan sekitar 100, untuk realisasi belum ditentukan dan untuk persiapan penjualan sekitar 1000 dan untuk persediaan awal bulan sekitar 375 dan untuk volume produksi bulanan sekitar 625. Dalam volume persediaan akhir bulan aktual untuk di bulan Januari, yaitu volume produksi ditambah dengan persediaan awal dikurangi volume penjualan, mana 700 untuk anggaran ditambah dengan 300 untuk realisasi dikurangi dengan 625 dari realisasi, maka hasilnya adalah 375 unit. Untuk 11.5 di mana tetap sama penghitungan anggaran volumenya untuk anggaran produksi bulan fleksibel dengan keterangan volume penjualan di Januari anggaran dan realisasi volume penjualan tersedia akhir bulan untuk volume penjualan sekitar 900 untuk anggaran dan realisasi sekitar 980. Untuk volume persediaan di akhir bulan sekitar 100 di anggaran dan untuk realisasi belum ditentukan. Volume persediaan persiapan penjualan itu sekitar 1000 di anggaran dan untuk realisasi sekitar 1000. Volume persediaan awal bulan sekitar 300 dan untuk realisasi sekitar 300. Untuk volume produksi bulan Januari di anggaran sekitar 700 dan untuk realisasi sekitar 700. Dan untuk di bulan Februari anggaran dan realisasi untuk volume penjualan sekitar 900, untuk volume persediaan di akhir bulan sekitar 100 dan volume persediaan persiapan penjualan sekitar 1000 dan untuk persediaan di awal bulan sekitar 20 dan untuk volume produksi di bulan Februari itu sekitar anggarannya 980 dan untuk realisasi belum ditentukan. Maka volume persediaan di akhir bulan Januari di aktual sekitar volume produksi ditambah persediaan awal dan dikurangi volume penjualan 700 Januari di anggaran sekitar 700 dan ditambahi 300 dari realisasi dan dikurangi 980 dari realisasi, maka hasil yang ditentukan sebesar 20 unit. Dan untuk selanjutnya itu anggaran biaya produksi fleksibel, di mana PT dari anggaran biaya produksi disusun perusahaan menyusun anggaran produksi lebih dulu, sedangkan anggaran produksi disusun setelah perusahaan menyusun anggaran penjualan. Karena itu anggaran biaya produksi sangat dipengaruhi oleh anggaran penjualan. Jika kemampuan perusahaan realisasi target penjualan berbeda dengan jumlah yang telah disusun di dalam anggaran penjualan, maka anggaran biaya produksi yang telah disusun tidak relevan untuk menggunakan sebagai alat pengendalian biayaan dan bagi perusahaan. Karena itu perusahaan perlu membuat anggaran biaya produksi yang sesuai dengan berbagai tingkat aktivitas produksi. Dengan interaksi 11.3 berikut ini mungkin dapat menjelaskan pemahaman teknik penyusunan anggaran biaya produksi fleksibel, di mana PT Mitra adalah sebuah perusahaan produksi televisi. Kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan adalah sebesar 12.000 unit per tahun. Untuk di tahun 2019 perusahaan merancang produksi sebanyak 10.000 unit untuk perusahaan tersebut menggunakan kayu sebagai bahan baku produksi. Setiap unit rak televisi memerlukan bahan kayu sebanyak 3 meter kayu. Diperkirakan harga kayu tetap stabil sepanjang tahun 2009, yaitu sehingga 20.000 per meter untuk menghasilkan setiap unit
perangkat televisi diperlukan 8 jam pekerja langsung. Setiap pekerjaan dibayar sebesar 6.000 per jam karena langsung. Sedangkan untuk biaya overhead atau pabrik, perusahaan menganggarkan biaya total sebesar 900 juta. Biaya overhead tersebut terdiri dari biaya tetap total besar dan 400 juta dan biaya variabel sebesar 500 juta. Maka di tabel 11.6 anggaran dan biaya produksi di tahun 2009 itu biaya anggaran bahan langsung itu sekitar 600 juta jumlahnya, dan untuk anggaran biaya tenaga kerja langsung sekitar 480 juta, untuk anggaran biaya overhead itu sekitar 900 juta total, maka 1M 980 juta. Biaya anggaran produksi sebesar 1M 980 juta tersebut diperlukan dari penjualan, anggaran biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan tenaga biaya overhead. Di masing-masing elemen anggaran tersebut disusun dengan perhitungan sebagai berikut, di mana biaya bahan baku yang langsung, kebutuhan per unit produk dikali harga bahan baku dikali dengan volume produksi 3 meter kali 20 meter dikali 20.000 dikali 10 unit, maka dengan hasilnya sekitar 600 juta. Untuk biaya tenaga kerja langsung itu dihitung dengan jam kerja yang diperlukan dikali upah per jam dikali volume produksi, maka 8 jam kerja kali 6.000 dikali 10.000, maka dapatnya adalah 480 juta. Biaya overhead, untuk biaya overhead tetap itu ditambah biaya overhead variabel, di mana dengan 400 juta tambah 500 juta dengan hasilnya 900 juta. Data di penjualan dari tahun ke tahun sebelumnya penjualan bahwa perusahaan selalu mengalami proyek volume penjualan. Di dalam volume penjualan aktual tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Terkadang perusahaan mampu menjual produksi di atas volume target, tetap terkadang volume menjual target yang tidak mencapai sama sekali. Karena itu perusahaan mengalami kesulitan melakukan pengendalian biaya berdasarkan anggaran tetap dalam susunan. Karena itu perusahaan berminat menyusun anggaran biaya produksi fleksibel berdasarkan setiap aktivitas yang disusun anggaran biaya produksi fleksibel. Berdasarkan beberapa aktivitas produksi perusahaan merancang membuat anggaran biaya produksi berdasarkan berapa volume produksi, yaitu 8.000 unit dan 900 unit, 10.000 unit dan 11.000 unit dan 12.000 unit. Tabel 11.7 di mana anggaran biaya produksi fleksibel di tahun 2009. Jenis biaya, anggaran biaya bahan langsung itu untuk jumlah biaya berdasarkan volume produksi untuk 8.000 unit itu sekitar 400, biaya langsungnya 480 juta, dan untuk untuk anggaran biaya tenaga kerja langsung sekitar 384 juta, dan untuk anggaran biaya overhead variable sekitar 400 juta, untuk anggaran biaya overhead tetap sekitar 400 juta. Dan untuk 9 unit itu untuk biaya bahan langsung sekitar 540 juta, dan untuk anggaran biaya tenaga kerja langsung sekitar 432 juta, dan untuk biaya overhead variable sekitar 450 juta, dan untuk biaya overhead tetap sekitar 400, dan untuk 10 unit bahan langsung sekitar 600 juta, dan untuk tenaga kerja langsung sekitar 480 juta, dan untuk anggaran biaya overhead variable sekitar 500 juta, dan untuk biaya overhead tetap sekitar 400 juta. Dan untuk 11 unit dengan tenaga bahan langsung itu 660 juta, dan untuk tenaga langsung itu sekitar 528 juta, dan untuk biaya overhead variable sekitar 550 juta,
Dan untuk overhead tetap itu sekitar 400 juta, dan untuk 12 unit 720 untuk bahan langsung, untuk 576 juta untuk tenaga kerja langsung, dan untuk 600 juta itu untuk overhead variable, dan untuk 400 juta itu untuk biaya overhead tetap. Maka dari jumlah tersebut, dari untuk 8.000 unit sekitar 1M664 juta, dan untuk 900 unit sekitar 1M822 juta, dan untuk 10 unit itu sekitar 1M980 juta, dan untuk 11 unit sekitar 2M138 juta, dan untuk 12 unit sekitar 2M296 juta. Dengan didasarkan pada tingkat volume produksi yang berbeda, perusahaan akan memiliki anggaran yang biaya produksi yang berbeda satu dengan yang lain. Sebagai perusahaan memiliki anggaran biaya produksi, volume produksi yang akan terjadi. Anggaran biaya produksi fleksibel tersebut didasarkan tarif tertentu untuk setiap elemen biaya. Setiap unit produksi melakukan 3 meter kayu dan harga 20.000 per meter, sehingga tetap unit produksi melakukan biaya baku sebesar 60. Jika perusahaan memproduksi 8.000 unit produksi, maka biaya bahan baku berdasarkan adalah 480 juta. Biaya bahan baku 60.000 kali 8.000 unit. Jika perusahaan produksi 11 unit produksi, maka biaya bahan baku yang akan diselenggarakan sebesar 660 juta. Biaya untuk bahan baku 11 unit kali per 60.000. Jadi setiap volume produksi yang berbeda, perusahaan memiliki anggaran biaya bahan baku yang berbeda. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Bang Ivan Wahyu. Dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang akan saya sampaikan. Anggaran pemasaran fleksibel. Besarnya biaya pemasaran yang dikeluarkan perusahaan sangat dipengaruhi oleh besarnya realisasi volume produk yang dijual perusahaan. Semakin besar volume produk yang dijual perusahaan, maka akan semakin besar pula biaya pemasaran aktual yang dikeluarkan perusahaan. Begitu juga sebaliknya. Dari berbagai macam biaya pemasaran yang mungkin dikeluarkan oleh suatu perusahaan, harus dapat dipilah dengan jelas jenisnya biaya yang bersifat variabel dan jenis biaya yang bersifat tetap. Biaya pemasaran terdiri dari berbagai biaya berikut berdasarkan sifat dan perilakunya. Karena setiap penjualan satu unit produk, komisi yang diberikan kepada manajer pemasaran adalah sebesar 3.000 dan sebesar 4.000 untuk penyedia wiraniaga, serta sebesar 10.000 untuk wiraniaga. Maka pada saat perusahaan melakukan penjualan sebesar 8.000 unit, besar komisi penjualan untuk manajer pemasaran adalah 24.000 plus stok komisi kali 3.000 sebesar 32.000 untuk penyelia wiraniaga. Komisi 8.000 unit dikali 4.000 dan sebesar 80.000 untuk wiraniaga. Komisi 8.000 unit kali 10.000 jika perusahaan menjual sebanyak 11 unit, maka besar komisi penjualan untuk manajer pemasaran adalah sebesar 33.000. Komisi sama dengan 11.000 unit kali 3.000 sebesar 44.000 untuk penyelia wiraniaga.
Komisi sama dengan 11.000 unit kali 4.000 dan sebesar 110.000 untuk wira niaga. Komisi sama dengan 11.000 unit kali 10.000. Sedangkan biaya pengepakan setiap unit produk adalah sebesar 8.000 pada saat produk terjual sebanyak 8.000 unit, maka sebesar biaya pengepakan adalah sebesar 64.000. Jika produk terjual sebanyak 11.000 unit, maka besarnya biaya pengepakan adalah sebesar 88.000. Biaya pengiriman dianggarkan sebesar 5.000 untuk setiap unit produk yang terjual. Maka pada saat produk perusahaan terjual 8.000 unit, biaya pengiriman dialokasikan sebesar 40.000. Pengiriman 8.000 unit kali 5.000. Jika produk perusahaan terjual 11.000 unit, biaya pengiriman dialokasikan sebesar 55.000. Pengiriman sama dengan 11 unit kali 5.000. Sehingga total biaya pemasaran variabel dianggarkan sebesar 240.000 untuk penjual sebanyak 8.000 unit produk. Sedangkan biaya pemasaran tetap dianggarkan sebesar 561.000 unit. Karena itu untuk penjualan produk sebanyak 8.000 unit, biaya pemasaran total yang dianggarkan adalah sebesar 801.000. Jika produk perusahaan terjual sebanyak 11.000 unit, maka total biaya pemasaran variabel dianggarkan sebesar 330.000, dengan biaya pemasaran tetap dianggarkan sebesar 561.000, maka biaya pemasaran total dianggarkan sebesar 891.000. Biaya administrasi dan umum. Biaya administrasi dan umum adalah biaya yang tidak memiliki hubungan langsung dengan tingkat aktivitas produk dan tingkat aktivitas penjualan. Karena itu, biaya administrasi dan umum cenderung bersifat tetap, berarti anggaran biaya administrasi dan umum relatif tidak berubah walaupun terjadi perubahan volume penjualan atau perubahan volume produksi. Karena itu, di dalam proses penyusunan anggaran fleksibel, anggaran biaya administrasi dan umum akan dianggarkan dalam jumlah tetap walaupun dibuat simulasi volume penjualan atau volume produksi yang berbeda. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Demikian presentasi dari kelompok 9. Kami undur diri, cukup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.